Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Di video ini, saya akan berbagi pengalaman menonton film autobiografi karya sutradara Makbul Mubarok. Sebelum menyimak pembahasannya, dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini. Beruntung sekali saya bisa nonton film autobiografi ini lebih awal ya di Bandung. Film ini saya kira sangat penting ya di awal tahun 2023. Film ini berkisah tentang sosok Rakib yang merawat sebuah rumah pensiunan Jenderal Purnawinata. Pekerjaan Rokib ini bertambah tatkala si empunya rumah ini pulang ke kampung halamannya untuk mencalonkan diri sebagai bupati. Rokib mesti melayani Jenderal Purna, melayani segala kebutuhannya, termasuk menemani saat safari politik. Ya. Bersama Jenderal Purna, keadaan Rokib mulai berubah. Ya. Berada di lingkaran kekuasaan, Rokib yang mulanya lugu berubah menjadi sedikit belagu. Lalu konflik terjadi ketika sang jenderal ini marah ya mendapati spanduk kampanyenya dirusak. Rokib dengan heroik berhasil membawa pelaku perusakan itu ke hadapan jenderal. Lalu pasca peristiwa itu ya saya tidak akan coba jelaskan secara detail. Pasca peristiwa itu, Rakib mulai menyadari bahwa selama ini ia tengah bersama orang yang berbahaya. Bahkan di kemudian hari bisa mengagresi ruang privasinya sendiri. Ya. Di balik sikapnya yang tenang dan senyumnya yang manis, sang pensiunan jenderal ini merupakan sosok yang bengis ya. Rakib mencoba melarikan diri dari cengkraman Jenderal Purna ini. Ia berusaha kabur ke luar negeri menjadi TKI, namun usahanya gagal. Rakib dipaksa menikmati kehidupan bersama Jenderal Purna, ya, seperti nasihat bapaknya yang pasrah di dalam penjara. Kehidupan yang diliputi teror yang laten ini membuat Rakib bertindak, ya. Lalu dia mengambil suatu keputusan yang tumbuh dari asuhan kekuasaan dan penindasan. Sebagai sebuah cerita, film ini menyajikan penokohan yang kuat ya, plotnya ketat, lalu dialognya pampat. Nah, terkait hal itu saya akan coba bahas satu persatu ya. Lalu juga nanti di bagian akhir saya akan coba membahas beberapa impresi saya selama menonton film ini, terutama soal teror laten di film ini. Yang pertama adalah plotnya ini sangat ketat ya. Pergerakan alur film autobiografi ini disampaikan dengan sabar, tidak tergesa-gesa. Tapi kelambatan itu bukan bermaksud membuat cerita untuk berlarat-larat, melainkan untuk merajut simpul-simpul erat pada peristiwa selanjutnya. Di bagian awal, secara perlahan cerita berlangsung dengan mengurai biografi tokoh utama ya. Si Rakib, siapa dia, bagaimana latar belakang keluarganya, apa keinginannya, dan apa yang dilakukannya saat ini. Di bagian awal film ini ditampilkan begitu intens. Makbul Mubarok ini dengan detail mengisolasi peristiwa-peristiwa paling penting dan kemudian memusatkan perhatian pada peristiwa-peristiwa itu ya, terutama terkait relasi antara Rakib dan Jenderal Purna. Di bagian awal, kehidupan masa kini Rakib ini diungkai sambil mengurai masa lalunya, sekaligus juga sebagai bayangan atau foreshadowing ya, peristiwa yang akan terjadi kemudian. Saya kira inilah kekuatan alur dalam film autobiografi ini ya. Jadi dengan detail mempersiapkan terlebih dahulu peristiwa-peristiwa masa kini dan masa lalu yang nantinya ini akan berhubungan erat pada peristiwa yang terjadi kemudian. Teknik foreshadowing dalam film ini setidaknya beroperasi melalui beberapa cara ya. Pertama ini melalui dialognya.
Beberapa dialog sederhana terkesan remeh ini ternyata memiliki efek pada peristiwa berikutnya. Ya. Misal dialog jenderal yang saat bermain catur dengan Rokib. Ya. Kamu tuh kalau dikepung di sini jangan blokade panjang, kelihatan panik kamu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kata panik menjadi penting terutama dalam mengkonstruksi tindakan tokoh utama di bagian akhir dari film ini ya. Atau misalnya dialog ayah Rokib saat menasihati Rokib di penjara. Kib, jangan gampang percaya. Nah, dialog ini menjadi penanda penting tentang watak tokoh Jenderal Purna atau dialog Purna misalnya saat mengomentari Rokib memakai seragam militer pertama kali ya. Kamu itu persis seperti saya muda. Nah, dialog ini semacam alegori cermin tokoh Rakib dan Purna. Bahwa Rokib adalah masa lalu Purna, Purna ini masa depan Rokib. Kata persis seperti saya, ini sangat berelasi kuat ya dengan dinamika perubahan sikap Rokib di bagian tengah sampai adegan akhir cerita. Lalu yang kedua adalah melalui latar peristiwa. Latar peristiwa film ini terjadi di sebuah desa yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun kondisi masyarakatnya sangat kontradiktif ya, rentan agresi kapitalis dan berpihak pada pemodal ya daripada lingkungan dan masyarakat sekitar. Sedangkan latar waktu ini berlangsung saat menjelang pemilihan bupati ya. Nah, pertarungan politik untuk meraih kekuasaan. Pertarungan kekuasaan ini juga menegaskan polarisasi antara penguasa dan rakyat jelata. Dan di bagian tengah sampai akhir cerita pertarungan semacam kekuasaan ini terasa secara laten ya. Lalu yang ketiga adalah melalui simbol peristiwa. Penggunaan simbol peristiwa ini disiapkan untuk membangun konstruksi peristiwa dan watak tokoh di adegan-adegan berikutnya. Misalnya, tebaran potret wajah jenderal di rumah, di jalan-jalan desa, ya. Lalu permainan catur, atau misalnya latihan menembak, ya. Ketiga contoh peristiwa itu terkesan sangat remeh tapi memiliki signifikansi saya kira pada adegan-adegan berikutnya. Lalu yang keempat adalah melalui tindakan kejahatan ya. Nah, kejahatan memang lazim digunakan dalam cerita untuk memperkuat tematik atau paralel ya dengan peristiwa-peristiwa berikutnya. Begitu pula di film ini ya, penyiksaan, penindasan, penculikan, lalu manipulasi hukum ya. Namun uniknya peristiwa-peristiwa itu ditampilkan secara laten, implisit, tanpa teriakan, tanpa pukulan atau kekerasan yang vulgar. Nah, inilah salah satu aspek yang membangun kengerian teror laten dalam film ini saya kira. Meski banyak peristiwa-peristiwa di awal ini disiapkan untuk peristiwa selanjutnya, pergerakan alur dari film ini tetap terjaga misterinya, ketidakpastiannya. Sulit menebak apa yang akan terjadi di akhirnya. Bagi saya, yang mempengaruhi hal itu adalah foreshadowing tidak disajikan melalui nada dan tema ya yang bocor dari ide si Makbul Mubarok ya sebagai penulis cerita. Pertama adalah nada. Nada ini meliputi suara dan suasana ya. Nada yang dibangun oleh penulis atau sutradara ini seringkali kan merupakan satu-satunya cara terpenting yang dimiliki penonton untuk mengetahui apa yang diharapkan dari sebuah cerita, apa yang akan terjadi dalam cerita, atau apa pesan atau makna dari cerita. Di film ini Makbul Mubarok sangat berhasil menahan diri untuk tidak memaksakan pandangannya secara langsung ya, untuk mengkorupsi watak-watak tokoh fiksinya. Nah, salah satu indikator misalnya ini nyaris tidak ada dialog yang quotable ya atau ungkapan-ungkapan kiasanan bijak atau genit ria bermetafora yang muncul dari ketidakrelevanan dengan dialog tokoh-tokohnya. Nah, sementara dalam hal suasana yang dibangun ini justru peristiwa yang
datar, remeh, wajar, tidak berupaya untuk mendramatisir hal-hal yang tragis dan sentimental. Pengendalian suasana yang tidak tendensius pada dua kutub itu berdampak pada penguatan pergolakan tokoh utama, penguatan misteri apa yang akan terjadi nantinya, juga secara laten meneror kengerian ya pada penonton. Kedua adalah melalui tema. Saya kira kebanalan penyampaian tema ini jarang terjadi dalam cerita yang sukses. Tema dari film ini tidak ditampilkan secara eksplisit, misal melalui pepatah, ceramah, nasihat-nasihat, dan lain-lainnya. Tema atau wacana ini disampaikan secara implisit ya melalui cerita, melalui tegangan interaksi tokoh-tokohnya, dan dinamika teror yang dialami oleh tokoh Rakib ya. Dalam hal ini penonton mesti legowo ya jika tidak mendapatkan petua-petua bijak dari film ini. Yang kedua adalah tokohnya sangat kuat ya. Tokoh-tokoh di film ini wataknya dibangun sangat kuat, terutama tokoh utama Rakib ya yang berperan sebagai busur cerita di film ini. Seperti judulnya, tokoh sentral di film autobiografi ini menampilkan riwayat hidup yang ketat. Biografi tokoh didedah secara perlahan dan rinci, sehingga tokoh utama ini memiliki motivasi kunci ya dalam menciptakan tindakan kausalitas cerita. Dan motivasi ini kemudian membentuk watak tokoh menjadi jelas. Diawali motif fisiologis berubah menjadi motif sosial. Motif fisiologis Rakib ini terkait dengan kebutuhan fisik untuk bertahan hidup ya. Rakib adalah orang miskin, mesti rela ya mewarisi pekerjaan kakek dan ayahnya, yakni mengabdi pada pensiunan Jenderal Purna. Dari motif fisiologis ini kemudian berubah menjadi motif sosial ya, mempengaruhi sistem perilaku Rakib ya. Mulainya lugu, menjadi sedikit agak belagu, sampai ia kemudian terlambat menyadari bahwa ia sedang bersama sosok yang mengerikan, yang hendak semakin mengungkung dirinya. Tokoh utama Rakib adalah sosok yang kesepian dan terisolasi, ya semacam itu. Ia kesulitan menemukan dirinya di lingkungan yang sebenarnya tidak aman bagi dirinya. Ia kesulitan untuk mengkomunikasikan perasaan, kehendak, dan hasrat terdalamnya kepada orang lain. Kesulitan ini membuatnya sukar menemukan jalan keluar ya, terbebas dari cengkraman kekuasaan pensiunan Jenderal Purna ini. Makbul Mubarak saya kira ini berhasil mengkonstruksi tokoh-tokohnya dengan latar belakang dan kepribadian yang kokoh ya. Tampak mempunyai misi ya untuk mengekspresikan visi tertentu. Dan visi ini dapat terlacak dari strategi tokoh yang kontras. Jadi seolah pertarungan misalnya majikan versus jongos, militer versus sipil, penguasa versus rakyat jelata, kaya versus miskin, dominan versus subordinat, inferior dan superior, agresif dan submisif. Nah, berkaitan dengan itu saya akan coba bahas dua tokoh penting dalam film ini ya, yakni Rakib dan Jenderal Purna ini. Pembahasan pemeriksaan ini menitik beratkan pada setidaknya 3 pertanyaan ya untuk kedua tokoh. Yang pertama adalah apa tujuan si tokoh itu ya. Ada 2 hal yang bisa disoroti untuk melacak tujuan ini. Pertama, kedua tokoh ini memiliki tujuan batin serta tujuan yang terlihat ya dalam cerita. Kondisi tokoh seperti apa yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan batin tertentu. Tujuan batin ini menjadi tujuan cerita sangat menentukan orang macam apa dia. Tujuan batin Rakib adalah bertahan hidup ya. Cara mencapai tujuan itu adalah mengabdi pada majikannya, ya, yakni pensiunan Jenderal Purna, dengan cara yang menuruti segala keinginannya. Dari hal itu, penonton bisa menerka orang macam apa Rakib ini. Sosok yang tidak berdaya secara struktural, ya, hidupnya sebatang kara, tak punya sanak saudara, ayahnya di penjara,
lalu kakaknya menjadi TKA ya. Dan satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menerima ya kerjaan warisan bapak dan kakeknya, yakni mengabdi pada majikannya, yakni Jenderal Purna itu ya. Rakib adalah sosok yang rapuh dan nyaris tak berdaya di hadapan sang pensiunan Jenderal Purna. Ia patuh pada majikannya hingga perlahan wataknya berubah secara dinamis. Sedangkan tokoh pensiunan Jenderal Purna ini memiliki tujuan untuk kalau di dalam cerita menjadi bupati, menjadi penguasa. Dan untuk mencapai tujuan itu, ia menggunakan sisa-sisa kekuatannya, berkongsi dengan oligarki dan militer, ya, memanipulasi citra diri sebagai pribadi yang lembut, hingga memanipulasi kasus hukum ya dengan aparat kepolisian. Dari hal itu, ya penonton kita bisa melihat orang macam apa Jenderal Purna itu ya, sosok yang memiliki watak maskulinitas ya, toksik maskulinitas, menganggap bahwa untuk bisa dihormati orang lain maka harus memiliki kekuasaan dan status sosial yang tinggi. Tidak pernah menunjukkan misalnya emosi sedih dan mengeluh ya, berperilaku kasar dan agresif ya, meskipun laten gitu ya, lalu serta mendominasi orang lain, bahkan ia tidak pernah menyesali perbuatan bengisnya. Yang kedua adalah strategi apa yang dilakukan tokoh ya untuk mencapai tujuan itu. Jenis strategi yang dijalani tokoh adalah indikator bagaimana gambaran watak orangnya dan apa yang coba dikatakan oleh penulis naskah atau sutradara. Setidaknya ada 4 strategi untuk mencapai tujuan tokoh utama si Rakib ya. Pertama adalah mengabdi ya, menuruti kehendak Jenderal Purna. Lalu kedua, ia mulai merasakan kenyamanan hidup dalam lingkaran kekuasaan. Lalu yang ketiga, ia mencoba berontak, melarikan diri ya, ketika menyadari bahwa dirinya hanya dijadikan alat ya, untuk menindas dan sadar bahwa dirinya berada dalam ancaman. Lalu yang keempat adalah Rakib ini mencoba untuk berontak melawan kesewenang-wenangan yang telah dilakukan oleh Jenderal Purna ya. Terlebih misalnya saat ruang-ruang privatnya ini diagresi oleh Jenderal Purna ya. Nah, bagi saya adegan Rakib dimandikan Purna ini merupakan salah satu peristiwa yang mengerikan di film ini ya bagi saya. Anda mesti nonton filmnya. Di tahap yang keempat, ini tersirat semacam suksesi kekuasaan militer oleh masyarakat sipil ya. Sebagai suksesor, Rakib ini diam-diam telah menyerap atau tampak menduplikasi atau mewarisi watak dan tindakan-tindakan Jenderal Purna ya selama ia hidup bersamanya. Sedangkan tokoh Jenderal Purna ini untuk mencapai tujuannya ya menempuh strategi ya dengan menampilkan citra diri yang penuh kelembutan, namun dibaliknya penuh intrik dan muslihat. Pensiunan jenderal ini pintar menampilkan kamuflase watak yang ramah, namun dibaliknya ada kekejian. Misal ya dia pandai berkongsi dengan militer dan oligarki ya, untuk menindas masyarakat. Yang ketiga adalah kerentanan tokoh ya. Apa yang dipertaruhkan oleh tokoh. Nah, si Rakib ini adalah orang yang miskin, rakyat jelata, hidupnya sebatang kara. Meski keluarganya masih ada, namun bapaknya di penjara, sedangkan kakaknya ini jadi TKA ya. Rakib berwatak penurut dan lugu ya. Ia terlambat menyadari bahwa dirinya tengah berada di lingkaran kekuasaan yang penuh citra, muslihat dan kekerasan ya, dan penindasan. Hingga akhirnya Rakib mempertaruhkan dirinya agar terbebas dari kekuasaan yang menindasnya itu. Sementara tokoh Purna ini semacam sebagai pensiunan jenderal ini merasa belum puas atas keadaannya. Ia mempunyai obsesi menjadi bupati, menjadi penguasa ya. Dan dalam lingkup keluarga ia memiliki kerentanan, kekurangan ya. Dia tidak memiliki anak laki-laki, sosok yang barangkali dianggap
dapat mewarisi dan melanjutkan kekuasaannya kelak. Selain itu, ia juga punya masalah kepribadian narsistik ya, kepedulian yang berlebihan pada diri sendiri yang ditandai dengan sikap egois dan arogan. Masalah itulah yang memperkuat motivasi Jenderal Purna ini berambisi menjadi penguasa, menjadi bupati. Kemudian membentuk citra diri tadi seperti yang sudah dibahas sebagai pribadi yang lemah lembut, tenang, dan penuh kasih sayang. Ia melihat orang lain itu hanya sebagai objek, bukan orang ya. Dan penonton bisa melihat bagaimana ia memperlakukan Rokib sebagai objek yang digunakan, dimanfaatkan ya untuk memenuhi kebutuhannya, bukan sebagai orang yang memberi ruang kebebasan untuk berkehendak ya pada orang lain. Selain itu, Jenderal Purna ini merupakan sosok yang tidak mampu membentuk ikatan tulus ya dengan siapapun karena hubungannya selalu dianggap semacam transaksional. Misal hal itu bisa dilihat dari hubungannya dengan tokoh polisi ya si Suwito ya, yang diperankan oleh Lukman Sardi, dan kemudian hubungannya dengan oligarki ya sebagai pendukungnya ketika dalam mencalonkan diri jadi bupati. Watak narsistik lain tampak dari sikap Purna ini yang tidak peduli perasaan orang lain, tidak mengalami penyesalan bahkan ketika ia menyakiti orang lain. Ia selalu merasa superior ya, bahwa ia harus menang dengan segala cara dan manipulatif ya untuk memenuhi ambisinya. Kekuatan lain di film ini adalah yang ketiga, dialognya pampat, ya, ketak, padat, ya, dan ini menjadi kekuatan ya dalam film ini ya. Tidak cerewet, tidak banyak dialog yang diucapkan tokoh-tokohnya. Namun meski begitu, kualitas dialognya ini mampu memberi informasi yang kaya. Hal itu bisa terjadi karena dialog yang dibuat ini menggunakan bahasa-bahasa pragmatik ya. Bahasa pragmatik ini lebih menyandarkan pada konteks daripada arti leksikal, arti kamusnya. Jadi mengucapkan ini, namun juga mengandung makna itu dan makna yang lain, gitu ya. Nah, pemaknaan luas itu muncul karena dipengaruhi oleh ragam konteks. Siapa pembicara, bagaimana cara berbicara, dalam keadaan seperti apa, dan lain-lain. Ilustrasi pola dialognya adalah seperti ini. Misal ada tokoh A ya, lalu bertanya apa kabar? Ya, apa kabar? Maka tokoh B ini tidak menjawab kabar baik atau buruk, tetapi si tokoh B ini misalnya jawabnya, saya terjebak lampu merah, kemudian ditilang polisi dan menabrak trotoar ya. Atau tadi saya melihat pacar saya bergandengan tangan dengan mantannya. Dari dialog itu kita tidak sekadar memahami arti leksikalnya tapi juga mendapat informasi yang lebih banyak ya. Informasi latar tempat, waktu, informasi tokoh-tokoh lain, watak dan perasaan tokohnya. Contoh dialog yang pampat di film itu misalnya saat seorang purnawirawan jenderal ya sedang istirahat bicara pada pelayannya ya yang sedang menghidangkan minuman untuknya. Dengan datar bilang, siapa bilang saya minum kopi? Dialog itu tidak sekadar bermakna pertanyaan, namun juga dapat bermaksud menyampaikan hal yang beragam. Bisa jadi, saya benci kopi, atau kamu belum ngerti saya, kamu harus tahu keinginan saya, atau bisa bermakna lain saya kira. Maka dialog, siapa bilang saya minum kopi, itu tidak sekadar menyoal kopi, melainkan juga dapat menjelaskan hal lain dalam peristiwa itu. Misal gambaran watak tokoh itu seperti apa ya. Nah, pola dialog yang mempertimbangkan konteks seperti itu sangat kental di film ini. Sehingga dialog-dialognya itu sangat pampat ya, tidak berlarat-larat. Bahkan ada dialog yang juga sengaja direpetisi ya. Misal dialog jangan panik ini saat ditempatkan dalam konteks peristiwa yang berbeda itu dapat mengamplifikasi ragam makna. Jadi dialog semacam itu
menjadi sangat efektif sebagai sarana primer penyampai peristiwa, biografi tokoh, watak tokohnya seperti apa, juga kausalitas plot dan latar belakang peristiwa. Selain itu, bahasa dialog pragmatik ini juga memiliki potensi untuk mengaktifkan semua saluran indera perasaan penontonnya. Dalam konteks film ini, suasana teror dan mencekam banyak didukung oleh pola dialog semacam itu, saya kira. Melalui bahasa pragmatik, film ini menampilkan kengerian secara laten. Apa yang tampak di permukaan ini maknanya melesap ke dalam ya. Lalu pola dialog menjadi berlapis-lapis ya. Isinya menyampaikan ide yang lebih dari satu jenis pesan informasi ya mengenai kondisi produksi ucapannya. Hal terakhir yang akan saya bahas adalah soal teror yang laten dalam film ini ya. Seperti yang sudah saya bahas tadi bahwa kengerian dan keadaan mencekam dalam film ini itu dihadirkan secara laten. Jadi kekerasan dalam film ini tidak ditampilkan secara vulgar, tapi terselubung ya, direpresentasikan ala aksi senyap militeristik ya. Kekerasan seperti ini justru bisa jauh lebih mengerikan, menyeramkan ya. Jadi seram tanpa setan itu bukan teror mistis yang banal, tapi teror psikis yang laten. Tanpa sadar dipaksa, ini menikmati penindasan sehingga menyerang cara berpikir, melihat, merasakan, dan bertindak. Dan kekerasan laten dari film ini semacam menampilkan pola dasar tadi ya, maskulinitas, toksik maskulinitas ya, cenderung mengabaikan kebutuhan orang-orang yang kehilangan haknya ya, lalu kurangnya kepekaan pada masyarakat yang tidak berdaya sehingga menyebabkan konflik antara kaum yang tertindas dengan pihak yang mencerminkan ketidakpekaan itu. Lalu juga menampilkan secara laten benturan dan agresi yang terus-menerus pada masyarakat yang rapuh ya. Resolusi kemudian terbentuk di akhir film ini saya kira bukan solusi dan kepribadian rasional ya untuk mengendalikan penindasan. Tapi solusinya ya bagaimana tindakan Rakib terhadap Jenderal Purna ini menggunakan jenis pemikiran yang sama yakni kekerasan, yang juga ini akan berpotensi secara laten dapat menciptakan masalah baru di kemudian nanti. Jadi solusinya bukan dengan cara yang damai, yang secara alami mendorong perkembangan kebaikan, keindahan, kelembutan, dan harmoni dalam kehidupan ya, melainkan dengan solusi luka dan moncong senapan. Ini seolah menyentil ide keadilan yang retributif ya, kekerasan untuk kekerasan, darah untuk darah, luka untuk luka, penindasan untuk penindasan ya. Suatu perbuatan salah ini seolah dapat dibenarkan dengan perbuatan serupa yang dilakukan terhadap pelaku aslinya. Memang pertanyaan apakah pembunuhan yang terjadi terhadap Jenderal Purna itu dapat dibenarkan secara moral atau tidak, itu tidak diperdebatkan ya dalam film ini. Tapi yang jelas bahwa siklus kekerasan ini berulang di film ini dan bisa menjadi ancaman di masa depan. Demikianlah pengalaman saya menonton film autobiografi karya sutradara Makbul Mubarak, ya, produksi kawan-kawan media. Terima kasih telah menyajikan pengalaman yang menggetarkan ya. Makbul sukses. Saya rekomendasikan Anda semua untuk menonton film ini karena film ini sangat penting ya. Akan memicu beragam makna ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.